Detik-detik pencairan bantuan PP sudah kelihatan tandanya, dan dipastikan sebelum akhir tahun ini, dana sudah disiapkan dan disalurkan ke semua peserta didik yang sudah diberi SK pencairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PP semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Penantian yang ditunggu-tunggu, penantian yang begitu panjang yang dinantikan oleh semua peserta didik akhirnya sebentar lagi akan segera terwujud, yaitu penantian pencairan dana PIP tahun 2025 akhir atau tahun 2026 awal, yang sebentar lagi akan segera tersalurkan karena jika dilihat dari proses pencairannya, 2 minggu setelah proses pengaktifasian rekening simpelnya, yang alhamdulillah sudah dilaksanakan terakhir pada bulan Oktober tahun 2025 kemarin. Nah, buat Sobat PIP semua, tanpa terkecuali yang merasa sudah melakukan aktivasi rekening simpel dan sudah memiliki buku rekening simpel ataupun kartu KIP, itu bakal cair bantuan PIP-nya di akhir tahun 2025 ini atau menjelang akhir tahun 2025 ini. Di samping itu ada lagi peserta didik lainnya yang bakal cair bantuan PIP-nya di waktu yang sama, yaitu pencairan PIP tahap 3 tahun 2025-2026 adalah peserta didik yang sudah pernah cair dana PIP-nya di tahun sebelumnya dan sudah memenuhi syarat yang berlaku saat ini. Jadi buat Sobat PIP semua, baik yang baru melakukan aktivasi rekening simpel maupun yang sudah mendapatkan dana PIP di tahun lalu, ini alasan kenapa kalian diberikan dana bantuan PIP kembali di tahun ini, tepatnya di akhir tahun 2025 ini. Namun untuk yang belum dapat nantinya dana PIP di tahap ini nanti jangan kecewa karena memang ada giliran untuk mendapatkan dana PIP ini. Apakah di tahap 1 atau tahap 2 tahun 2026 nanti. Berikut alasan kenapa Sobat PIP diberikan dana PIP di tahap ini. Bisa kita perhatikan sama-sama. Dilansir dari laman Puslapdik Kemendikbud, terdapat syarat penerima PIP yang harus dipenuhi peserta didik. Persyaratan tersebut adalah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial dan dinyatakan layak PIP dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sekolah. Berikut rincian syarat penerima PIP. Yang pertama, peserta didik atau siswa-siswi pemegang KIP atau buku simpelnya. Selanjutnya yaitu peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, atau dengan pertimbangan khusus yaitu peserta program Keluarga Harapan atau PKH dan pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kedua ini adalah peserta yang orang tuanya mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, dan bantuan sosial lainnya, maka masuk dalam syarat berikut tadi. Selanjutnya, peserta berstatus yatim atau piatu atau salah satunya saja dan panti sosial. Selanjutnya terkena dampak bencana alam, tidak bersekolah, menderita kelainan fisik, anak dari yang orang tuanya di PHK, hingga tinggal di daerah konflik keluarga terpidana atau punya lebih 3 saudara yang tinggal dalam satu rumah. Dan selanjutnya yang harus diketahui Sobat PIP yaitu besaran yang diterima oleh penerima bantuan itu berbeda-beda sesuai jenjang dan kelasnya masing-masing. Walaupun satu jenjang, namun nominal yang diterima ada yang berbeda karena pemberian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut nominal yang perlu Sobat PIP ketahui sesuai dengan jenjang dan kelasnya masing-masing. Yang pertama, sekolah dasar dengan nominal Rp450.000 per tahunnya. Untuk siswa baru kelas 1 dan kelas 6 akhir sebesar Rp225.000 karena menjalankan satu semester saja. Selanjutnya sekolah menengah pertama atau SMP dan sederajatnya sebesar Rp750.000 per tahunnya. Untuk siswa baru dan kelas akhir sebesar Rp375.000 karena hanya menjalankan satu semester saja. Yang terakhir, sekolah menengah atas atau SMA dan sederajatnya sebesar Rp1.800.000 per tahunnya. Dan untuk siswa baru dan kelas akhir akan mendapatkan sebesar Rp900.000 karena menjalankan satu semester saja. Inilah rincian besaran yang diterima oleh
peserta didik nantinya tanpa ada potongan dan sebagaimana mestinya. Karena besaran yang diterima ini sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Jadi untuk Sobat PIP sekalian dari jenjang SD hingga SMA yang merasa akan mendapatkan dana PIP di tahun ini, silakan mempersiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan nantinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.